pikiran yang bosan akibat berbulan-bulan di rumah saja, 2 bulan lalu saya merencanakan perjalanan. Saya dan kawan-kawan sepakat akan mendaki Gunung Sumbing, via Garung. Ini kita selamat sampai tujuan dan sampai balik lagi ke rumah. Amin ya rabbal alamin. Allah hadihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas briefing dan berdoa, kami pun berangkat menuju Temanggung, Jawa Tengah. Kali ini kami berangkat berlapan, Delvi, Dika, Buli, Miko, Apin, Amin, dan Fajar yang kami jemput di tengah jalan nanti. Pukul 6 kami baru tiba di Tol Cipali. Karena semalam ban mobil kami harus kempes dan kami berhenti dulu di rest area untuk menambal ban mobil kami. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 jam dengan adanya insiden ban pecah dan mobil mogok, kami pun sudah tiba di Wonosobo. Kontur jalan yang menanjak dan berkelok menandakan kami sudah dekat dengan kaki gunung. Kejauhan sudah berdiri dengan megah Sumbing dengan malu-malu ditutupi oleh awan. Akhirnya kami pun tiba di pos pemeriksaan 1. Di sini saya dan kawan-kawan dicek suhu dan mengisi data-data lengkap. Kami pun packing ulang di sini. Selepas Isya, saya dan teman-teman lain sepakat untuk naik malam itu juga. Kami pun bergegas naik menuju pos base camp untuk didata ulang dan membayar pendaftaran Simaksi. Di sini sudah banyak pendaki lain yang sedang mempacking. Pos 1 Malim. Nanti mas jalannya sekitar 100 meter. 100 meter? Ya 100 meter sekitar lah. Ya, ya. 100 meter. Ini kan nanti ada tanda panas ini. Ya. Ya kan tanda panas ke kanan. Tapi mas ngambilnya yang lurus. Oh, lurus ini jalur lama ya, Pak? Ya jalur lama ya, yang lurus. Tulis saya Pak jalur lama. Jalur baru udah padat. Ya. Iya. Nah, kita ngambilnya jalur lama. Iya, Pak. Nah, gitu. Nah, ini kan jalur baru ya. Baru. Baru. Nanti mas ngambilnya yang sini. Yang. Tapi ada pelangnya nggak di sana, Pak? Nah, Lalu kami pun diberi arahan. Jalur lama. Di sini kami diharuskan membayar Simaksi sebesar 30.000. Yang jika hari normal harusnya hanya bayar 20.000. Juga udah dibilang sih. Karena kan adanya pandemi Covid. mas ngambilnya yang Yang 10.000 itu untuk Kiri apa sumbangan. lurus, Pak? lurus lah. Lurus ya. Ini kan yang jalur baru. Untuk biaya parkir di sini cukup murah. Kita hanya dikenakan Rp20.000 Tahan ya? Paham. Pos 2. dan ojek dari pos base camp hingga pos 1 Ini kan pos 1 mas. kenakan biaya sebesar 25.000. Sekitar 100 meter ada. Sialnya, karena kami mendaki malam, sudah tidak ada ojek dari base camp. Jalur lama. Akhirnya, dengan melakukan voting, kami tetap naik malam itu tanpa menggunakan ojek. Perjalanan menuju pos 1 sungguh sangat melelahkan. Kontur jalanan berbatu dan menanjak membuat kami sering beristirahat. Setelah berjalan kurang lebih 1,5 jam, kami pun tiba di pos 1. Di sini tersedia shelter dan warung. Kami pun beristirahat di sini hingga pagi datang. Esokan harinya, kami pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan, terlihat puncak Sindoro tertutupi awan. Vegetasi menuju pos 2 dipenuhi tumbuhan semak.
dan sesekali di kanan kiri terlihat jurang. Sesuai arahan petugas Simaksi, seharusnya kami berbelok ke arah kiri menggunakan jalur lama. Karena perpecahan jalur ini sangat membingungkan, akhirnya kami malah belok ke kanan dan menggunakan jalur baru. Kabut manja. Ini yang bikin kangen sih kayaknya. Kita ada di shelter atau di pos nih. Mantap padunya. Pos bayangan nih. Setelah setengah jam berjalan, kami pun tiba di pos 2 bayangan. Di sini tersedia shelter. Dan kami pun berbincang dengan pendaki lain. Lewat jalur baru, sungguh sangat butuh tenaga ekstra. Perjalanannya semakin ke atas semakin menanjak, membuat kami sering sekali beristirahat. Setelah menyusuri jalur selama kurang lebih 7 jam, kami pun tiba di pos 3. Di sini kami mendirikan tenda. Siapa nih bully? Oh, AFK. Woi, Bang Apin. Bang Fajri. Keesokan harinya, kami pun bersiap sejak pukul 2 untuk melakukan pendakian ke puncak Gunung Sumbing. Anget deh, Ge. Ya aja. Keempat, kita main Summit Attack. Mana? Udah matahari. Oh iya, kami mendaki Gunung Sumbing juga dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Di sini teman-teman saya bersemangat meneriakkan pekikan kemerdekaan sembari menyambut terbitnya matahari, serta berdoa agar esok lebih baik lagi. Kami pun sudah tiba di pos 4 Pasar Watu. Kita berangkat jam 3, jam 4 dari base camp itu. Dari base camp itu jam 4. Sampai sini sekarang jam 6.36. Itu Sindoro. Yang itu gunung apa dah, Bang? Hah? Itu Selamat. Ya, itu Selamat. Dari kejauhan terlihat puncak Gunung Slamet dan Sindoro tertutup awan. Saya pun menikmati matahari terbit di pos Watu. Jam terus berputar dan matahari semakin meninggi. Kami pun melanjutkan perjalanan. Di pertengahan jalan, kami pun menyanyikan Indonesia Raya. Ya, semacam upacara bendera. Cuman kali ini di ketinggian 3000 mdpl. Dan seingat saya,
Terakhir upacara itu sewaktu di SMA saja. Saya dan kawan-kawan dengan semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, mereka, mereka, aku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Matahari terus merangkak naik. Kontur jalan menuju puncak semakin menanjak dan dipenuhi oleh batu-batu kerikil yang kalau tidak hati-hati bisa saja tergelincir. Batuan dan berpasir dengan kemiringan hampir 15 derajat. Akhirnya kami tiba di puncak. Di sini sudah banyak pendaki lain yang telah dulu sampai. Kawan saya yang baru pertama kali ikut naik gunung, Elvi, Miko, Fajar, dan Amin berhasil menjejakkan kakinya di puncak tertinggi kedua di Jawa Tengah. Setelah puas menikmati keindahan di puncak Buntu, kami pun berniat ke puncak Raja Wali. Oh ya, ternyata di Sumbing terdapat 3 puncak: Puncak Buntu, Puncak Sejati, dan Puncak Raja Wali. Apin dan Miko yang telah lebih dulu ke puncak Raja Wali akhirnya langsung turun ke tenda bersama Amin dan Fajar. Gustu Raja Wali. Saya dan ketiga kawan saya yang lain pun melanjutkan perjalanan ke puncak Raja Wali. Menuju puncak Raja Wali. Tinggal sedikit lagi. Jalur menuju puncak Raja Wali didominasi bebatuan besar. Sesekali kami harus menuruni bongkahan-bongkahan batu yang jika kami tidak hati-hati bisa saja tergelincir ke bawah. Setelah perjalanan melelahkan dan dengan persediaan air yang makin menipis, kami pun tiba di puncak Raja Wali. Dari sini, view Gunung Sindoro terlihat megah bersanding dengan Gunung Sumbing. Setelah puas menikmati keindahan di puncak Raja Wali, akhirnya kami pun memutuskan untuk segera turun kembali ke tenda. Perjalanan yang menurun sudah pasti akan ada tanjakan kembali. Kami pun kembali harus menaiki bongkahan batu dengan bantuan seutas tali. Dan kawan saya Bully hampir saja tergelincir karena tidak hati-hati. Kami pun sudah sampai di sabana Gunung Sumbing. Hal yang bagi saya adalah bonus, karena saya tidak menyangka ternyata Sumbing pun memiliki sabana yang luas. Kami turun dengan sangat hati-hati. Sesekali kami harus merosot untuk turun sampai ke bawah. Masuk, Pi. Masuk, Pi. Terus sampai bawah.
Terus. Perjalanan kali ini memberi saya banyak pelajaran baru tentang bagaimanapun kondisi beratmu menghadapi rintangan. Selama sahabat setia berada di sampingmu, maka kau tak perlu ragu membagi bebanmu padanya. Meski di depan ada perjalanan terjal dan menjulang, kau bisa melewatinya dengan mudah. Jangan pernah ragukan kemampuan diri sendiri, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Puncak bukan segalanya, karena kembali dengan selamat ke rumah adalah tujuan akhirnya.